Halo teman-teman, kembali lagi di RDY Official. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Film ini merupakan film India tahun 2015 yang disutradarai oleh Kabir Khan. Film ini dibintangi oleh Salman Khan, Arsalim Malhotra, Kareena Kapoor, dan Nawazuddin Siddiqui sebagai pemeran utama. Film ini mengisahkan tentang seorang anak Pakistan yang harus terpisah dari kedua orang tuanya dan terdampar di negara India yang tengah berselisih paham dengan Pakistan. Anak perempuan cantik ini sulit untuk berbicara sehingga membuat orang-orang yang di sekelilingnya tidak tahu asal-usulnya. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film diperlihatkan dengan sebuah desa yang bernama Desa Sultanpur. Di desa tersebut ada beberapa warga sekitar yang sedang menyaksikan sebuah televisi pertandingan kriket antara Pakistan versus India. Di antara mereka terdapat seorang wanita yang bernama Mahir Fitz yang sedang mengandung dan ikut menyaksikan pertandingan tersebut. Wanita tersebut melahirkan anak perempuan yang bernama Shahidah. Diambil dari nama pemain kriket Pakistan yaitu Shahid Afridi. Shahidah kini berusia 6 tahun. Dia mengalami insiden terjatuh ke jurang. Ibunya dan warga lainnya berusaha mencari keberadaan Shahidah yang menghilang. Hingga akhirnya dia ditemukan tersangkut di sebuah pohon di tepi jurang. Dan para warga langsung menyelamatkan Shahidah. Keesokan harinya, Shahidah yang tidak bisa berbicara membuat keluarganya mencari cara agar Shahidah dapat disembuhkan. Dan akhirnya ada seorang pria tua menyarankan agar Shahidah dibawa ke tempat suci Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi. Namun, ayah Shahidah yang merupakan mantan anggota militer Pakistan menolak sebab orang India tidak akan pernah memberi visa. Akhirnya, ibu Shahidah tetap memutuskan untuk membawa anaknya ke Delhi. Di dalam kereta api, Shahidah dan ibunya siap kembali ke Pakistan. Sesaat kemudian, mesin kereta api mengalami masalah, sehingga kereta api berhenti sejenak. Shahidah yang terbangun dari tidurnya melihat dari jendela ada seekor anak kambing. Dia keluar dari kereta api dan menghampiri kambing tersebut. Tidak lama kemudian, kereta api pun berjalan. Shahidah yang tidak bisa berbicara berusaha mengejar kereta api. Sementara di dalam kereta api, ibu Shahidah bangun dari tidurnya. Dia menyadari bahwa Shahidah telah menghilang. Sampai di perbatasan, ibu Shahidah terus menangis, meminta kepada anggota militer yang berjaga untuk membawanya kembali. Namun, hal itu sulit dilakukan. Beberapa hari kemudian, Shahidah berada di Kurukshetra, Haryana, India. Dia bertemu dengan Pawan Kumar Chaturvedi atau disebut Bajrangi yang beragama Hindu. Shahidah terus mengikuti Bajrangi kemanapun dia pergi. Dan pada akhirnya Bajrangi membawa Shahidah ke kantor polisi, tetapi polisi menolak menampungnya. Sehingga akhirnya Shahidah dibawa Bajrangi untuk ikut menuju Delhi. Selama perjalanan, Bajrangi menceritakan masa lalunya kepada para penumpang yang ada di dalam bus. Ceritanya bahwa Bajrangi selalu gagal dalam ujian hingga 10 kali. Di ujian ke-11, dia berhasil lolos
tetapi ayahnya meninggal. Dia lalu memutuskan untuk pergi menemui Dayanan untuk menyetujui permintaan ayahnya. Tiba di sana, dia bertemu dengan Dayanan dan anak perempuannya yang bernama Rasika, yang berprofesi sebagai guru sekolah. Dayanan meminta Bajrangi untuk ikut dengan Rasika ke sekolah untuk mengajar. Suatu hari, Dividi bersama dengan anaknya berkunjung ke kediaman Dayanan dengan maksud membicarakan pertunangan anaknya dengan Rasika. Di hadapan semua keluarga Dayanan dan Dividi, Rasika menjelaskan bahwa dia ingin menikah dengan Bajrangi. Dayanan lalu meminta maaf kepada keluarga Dividi, kemudian berjanji akan menyetujui permintaan Rasika asalkan dapat memenuhi syarat pertama, yaitu Bajrangi harus memiliki rumah dalam tempo 6 bulan lamanya. Tak lama kemudian, Bajrangi dan Syahidah tiba di kediaman Dayanan. Suatu hari, Bajrangi kehilangan Syahidah saat sedang makan, sehingga Bajrangi dan Rasika berusaha mencarinya. Syahidah akhirnya ditemukan di sebuah rumah seorang muslim yang sedang menikmati hidangan ayam goreng. Di hari berikutnya, Bajrangi mengajak Syahidah untuk berdoa di kuil. Tetapi secara diam-diam Syahidah menuju ke masjid. Bajrangi lalu melihat Syahidah sedang berdoa di dalam masjid. Setelah itu, Bajrangi menjelaskan kepada Rasika bahwa Syahidah beragama Muslim. Suatu malam di kediaman Dayanan sedang menonton bareng menyaksikan pertandingan kriket India melawan Pakistan. Saat itu, Pakistan memenangkan pertandingan, sehingga hanya Syahidah seorang yang bersuka cita. Dia lalu mencium bendera Pakistan yang berada di layar TV. Bajrangi menghampiri Syahidah, menanyakan apakah Syahidah berasal dari Pakistan. Lalu Syahidah mengangguk. Kemudian Dayanan dengan nada marah meminta kepada Bajrangi untuk membawa Syahidah ke kedutaan Pakistan. Dan saat itu terjadi demo besar-besaran oleh warga India. Bajrangi menemui seorang petugas, menjelaskan maksud dan tujuannya. Hanya saja Syahidah tidak bisa dibawa ke Pakistan sebab dia tidak memiliki paspor. Di hari berikutnya, Bajrangi menuju agen travel atas permintaan dari Ayanan yang menganggap agen tersebut dapat membantu Bajrangi. Tetapi sang agen tidak bisa membantu untuk membuat paspor. Namun, sang agen menjelaskan kepada Bajrangi ada seseorang yang akan membantunya dengan bayaran 1,5 lans yang akan membawa Syahidah ke Pakistan. Tidak lama kemudian, Bajrangi kembali menemui sang agen dan memberikan 1,5 lans dan meninggalkan Syahidah kepadanya. Ketika meninggalkan tempat tersebut, Bajrangi merasa kasihan dan kehilangan Syahidah, sehingga dia memutuskan untuk kembali. Namun saat itu dia melihat Syahidah dibawa ke rumah bordil untuk dijual oleh sang agen kepada pemilik tersebut, sehingga membuat Bajrangi marah. Dia menghabisi sang agen dan juga anak buah pemilik tempat tersebut. Lalu Bajrangi membawa kembali Syahidah ke pelukannya. Bajrangi memutuskan untuk menyeberang ke Pakistan membawa Syahidah bertemu keluarganya. Dalam perjalanan di gurun pasir, Bajrangi bertemu dengan Bo Ali yang membawanya menyeberang perbatasan Pakistan lewat terowongan. Bajrangi yang merupakan menganut Bajrang Bali yang selalu berkata jujur, dia tidak ingin kabur begitu saja, sehingga dia meminta izin kepada anggota militer yang sedang bertugas. Namun, Bajrangi beberapa kali tidak diizinkan, tetapi dia terus mencoba dan diizinkan masuk ke daerah Pakistan.
Tiba di sebuah daerah, Bajrangi dianggap mata-mata India sehingga polisi Pakistan menangkapnya. Kejadian itu diliput oleh Chan Nawab yang berusaha mencari berita. Di kantor polisi, Bajrangi diinterogasi dan saat itu Syahidah melihat kalender bergambarkan sebuah bukit. Dia terus menunjuk gambar tersebut. Bajrangi lalu menjelaskan kepada polisi bahwa daerah tempat tinggal Syahidah berada di tempat tersebut sambil menunjuk ke kalender. Polisi yang tidak percaya menghampiri Syahidah memegang mulutnya, sehingga membuat Bajrangi marah. Dia pun memukuli polisi lalu kabur. Di dalam bus, Bajrangi menjelaskan kepada kondektur bahwa dia ingin mengantarkan Syahidah bertemu dengan keluarganya dan menanyakan lokasi daerah yang ada di kalender yang dibawa oleh Bajrangi. Saat itu, Chan Nawab mengikuti Bajrangi. Dia menyadari bahwa Bajrangi bermaksud baik dan bukan mata-mata India. Akhirnya, Chan Nawab membantu Bajrangi menjauh dari kejaran polisi. Tiba di daerah Hazrat Amin Shah Dargah, daerah yang dipercaya orang terpisah bisa dipersatukan. Di tempat tersebut, Chan Nawab melakukan liputan untuk disebarkan ke website sehingga Chan Nawab berharap akan ada yang menghubunginya. Malam harinya, ketika sedang berada di kedai kopi, Bajrangi dan Syahidah melihat rekaman Chan Nawab. Dan saat itu, Syahidah melihat ibunya ada di dalam rekaman baru turun dari sebuah bus. Syahidah memberi isyarat kepada Bajrangi bahwa itu ibunya. Keesokan harinya, mereka bertiga menaiki bus yang mengarah Sultanpur. Dalam perjalanan, Chan Nawab membawa Syahidah bertemu dengan keluarga. Sementara Bajrangi ditangkap oleh polisi. Dia mengalami luka tembak. Bajrangi yang berada di tahanan disiksa oleh polisi. Suatu hari, komisaris polisi Pakistan menghubungi Chan Nawab bahwa dia akan membebaskan Bajrangi. Chan Nawab lalu membuat liputan yang diupload dan disaksikan oleh banyak orang, baik itu di Pakistan atau di India. Chan Nawab menjelaskan bahwa Bajrangi bukanlah mata-mata India, melainkan seorang bersifat mulia yang mengantar pulang Syahidah menemui orang tuanya. Dan pada akhirnya, Chan Nawab mengajak warga Pakistan dan India untuk bersama-sama pergi ke perbatasan Narowal untuk memastikan tidak akan ada yang menghentikan Bajrangi menyeberangi perbatasan. Tiba di perbatasan Narowal, ribuan orang telah berada di perbatasan, baik itu di India dan di Pakistan, untuk menyaksikan Bajrangi kembali ke asalnya. Dan akhirnya Bajrangi tiba. Dia dibantu oleh warga Pakistan menyeberangi perbatasan setelah menghancurkan gerbang perbatasan. Saat berjalan menuju kawasan India, Syahidah yang tidak bisa bicara berusaha memanggil Bajrangi. Hingga akhirnya dia mengeluarkan suara memanggil nama Pawan. Dan akhirnya membuat Bajrangi menoleh dan menghampiri Syahidah, lalu langsung memeluk Syahidah.